Selamat datang kembali di channel YouTube Cik Guncis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Terima kasih. Hai semua, jumpa lagi dengan Cik Guncis. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran yang kedua. Disimak baik-baik ya, jangan di-skip. Yang pertama, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Anak-anak semua sudah mempelajari tentang hak pada subtema sebelumnya. Penggunaan hak harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Misalnya, kita berhak menggunakan lampu yang telah ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Namun, kita juga berkewajiban dalam menghemat penggunaan listrik yang merupakan sumber energi agar lampu dapat menyala. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Masih banyak kewajiban lain yang harus kita lakukan sebelum menggunakan hak kita. Perhatikan contoh kewajiban-kewajiban berikut ini. Yang pertama ketika di rumah, yaitu mematikan televisi setelah selesai menonton. Yang kedua, merapikan tempat tidur setelah bangun. Yang ketiga, merapikan mainan setelah bermain. Yang keempat, menghormati orang tua. Yang kelima, menjaga kebersihan rumah, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kewajiban kita ketika di sekolah. Yang pertama, membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Yang kedua, memperhatikan guru yang sedang mengajar. Yang ketiga, melaksanakan piket kelas. Yang keempat, menjaga kebersihan sekolah. Dan yang kelima, datang tepat waktu ke sekolah. Yang selanjutnya, kewajiban kita ketika berada di masyarakat. Yang pertama, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua, membuang sampah di tempat sampah. Yang keempat, tidak menginjak-injak rumput di taman. Yang kelima, merapikan mainan setelah selesai bermain di taman. Itulah tadi contoh kewajiban anak ketika di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Penemuan jam mekanik. Tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Tahun 1656, terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Tahun 1920, ditemukan jam saku, dan kemudian ditemukan jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya dalam sehari-hari. Jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Siti juga berusaha untuk menjadi pribadi yang disiplin waktu. Ayo kita simak cerita Siti. Jam membantu Siti tepat waktu.
Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5 pagi. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Tugas PPKN. Berdasarkan cerita Siti, jawablah pertanyaan berikut. Datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Anak-anak ibu, jadilah seorang pelajar yang tahu akan kewajibannya dan jadilah pelajar yang bertanggung jawab. Semangat! Selanjutnya muatan SPDP KD 3.2 dan 4.2 interval nada. Pada subtema sebelumnya, anak-anak telah mempelajari interval nada yang berjarak setengah, 1, 1,5, dan 2. Perhatikan tangga nada dan jarak antar nada pada tangga nada di samping. Ayo kita nyanyikan kembali lagu Maryam Tomong. Selendang mani kinjang kain panjang mani tor Pangyomi kamping masong ngondengke mama ngolu Om Maryam demong dainang sinapang masin Om Maryam demong dainang sinapang masin Selendang mani kinjang kain panjang mani toru Pangeo di kenting masang ngondengke mama ngolu Oh Maryam demong dainang sinapang masin Oh Maryam demong dainang sinapang masin. Bagi anak-anak ibu yang belum mengumpulkan video menyanyi lagu Maryam Tomong, ibu tunggu ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.